Sahabat Indonesia, sebentar lagi kita akan menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, pada tanggal 17 Agustus nanti 2026. Nah, tentang kemerdekaan yang berbagai literasi menyebutkan kita merdeka sesudah 350 tahun dijajah Belanda. Banyak perdebatan tentang angka 350 tahun ini. Nah, kita akan lihat, kita akan bongkar data-datanya. Benarkah memang angka 350 tahun itu real seperti itu atau bagaimana? Dan dari mana asal-usul angka 350 tahun itu ya? Nanti akan kita buka datanya dari berbagai literatur yang ada. Oke. Untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Kemudian juga tekan tombol lonceng dan like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Jadi begini, saya ketika mendengar informasi itu yang memperdebatkan angka 350 tahun itu, cari sumber-sumber datanya, termasuk diantaranya saya menemukan sebuah buku seperti yang ada ini ya. Jadi di dalam buku Terobosan Soekarno dalam perundingan Linggarjati itu di halaman 23 saya melihat satu alinea, satu paragraf yang ada di atas sebelah kanan ya. Di sini dituliskan bahwa seorang gubernur Hindia Belanda waktu itu, yaitu Bonifacius de Jong, gubernur Hindia Belanda yang ada di Batavia, yang bertugas mulai 1931 sampai 1936 itu kepada pers waktu itu, pada wartawan waktu itu, ya, media cetak waktu itu menyebutkan bahwa Belanda di sini sudah 300 tahun dan akan berada di sini 300 tahun lagi. Jadi 600 tahun itu maksudnya ya. Memang gubernur, kalau kita lihat track recordnya gubernur De Jong ini, 5 tahun berada di Indonesia, galaknya setengah mati ya. Kemudian juga keras orangnya. Jadi berbagai organisasi waktu itu, kan 1930 sampai 1936 itu kan banyak organisasi pemuda Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia dilarang. Pokoknya semua pergerakan yang berbau atau mengarah pada kemerdekaan Indonesia dilarang semuanya, di bredel itu ya, istilahnya di bredel. Nah, kemudian angka ini kan antara 1930 sampai 1959 itu kan masih bergejolak, meskipun kita merdeka 1945, tetapi pada kenyataannya agresi militer Belanda itu masih terus dilakukan sampai tahun 50-an, bahkan perundingan juga masih terus berlangsung waktu itu ya. Nah, inilah kemudian yang dipakai oleh Soekarno karena melihat bahwa angka 300 tahun itu merupakan propaganda Belanda gitu ya. Propaganda Belanda di sini. Maka sama Soekarno juga dilawan propaganda, apalagi Soekarno itu kan founding father kita ini kan ahli retorika gitu ya. Jadi ya dilawanlah dengan 350 tahun itu sebagai pemompa semangat untuk melepaskan diri benar-benar dari penjajahan Belanda. Nah, sejarahnya semacam itu. Jadi pertama kali muncul 300 itu gubernur Belanda De Jong yang berpidato di depan pers waktu itu di Batavia. Kemudian angka itu yang nampaknya memang menginspirasi Belanda untuk tidak melepaskan Indonesia, karena banyak keuntungan yang didapatkan dari Indonesia ya ketika menjajah Indonesia gitu. Ya banyaklah Belanda yang pada perang Eropa itu kalah itu kan, perang dunia itu kalah, akhirnya juga bisa membayar hutang-hutangnya dari kultur stelsel itu. Oke, kita track dulu angka 350 tahun, kita lihat realnya gitu ya. Kalau tadi secara asal-usulnya seperti itu. Kemudian secara realnya seperti apa? Kalau 350 tahun, dari 1945 kita turun ke 1845. Nah, di angka 1845 atau di tahun 1845 itu Belanda memang sudah mulai
berperang terbuka ya, bahkan ya melakukan penjajahan karena ada tentaranya di sini, kemudian juga uh, langsung berhadapan dengan tentara rakyat, khususnya Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830 itu kan perang Diponegoro, dan Belanda kalah telak sebetulnya karena keuangan Belanda di Hindia Belanda habis untuk berperang dengan Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian karena kehabisan uang itulah muncul kultur stelsel atau tanam paksa itu ya. Nah, tanam paksa sendiri sebetulnya memang itu ada kaitannya juga dengan pergerakan masyarakat Indonesia yang ingin merdeka. Makanya kemudian tanam paksa sendiri sebetulnya secara pembagian keuntungan sebetulnya sudah benar, tapi ada penyelewengan di sana sini gitu ya. Jadi tidak semua tanah milik masyarakat, milik kerajaan itu dipakai untuk tanam paksa, enggak. Sepertiga, kemudian sepertiga dari hasilnya nanti juga dibagi untuk pemilik tanah, kemudian untuk pengurusannya, dan dibawa ke Belanda sepertiga. Tapi banyak penyelewengan di situ sehingga tetap saja membuat rakyat menderita. Nah, strukturnya seperti apa nanti akan kita buatkan video yang lebih lengkap lagi ya. Tapi intinya semacam itu. Jadi dari tanam paksa itu sendiri pun Belanda sudah banyak keuntungan karena berhasil membayar hutang-hutangnya. Jadi dari tanam paksa itu ada tebu. Makanya pabrik gula itu muncul di 1845. Pabrik gula Gempol Kerep misalnya di Mojokerto itu 1845, 1850-an ya, sekitar rentang 5 tahun itu didirikannya. Nah, itu berhasil membawa keuntungan yang begitu besar untuk Belanda. Belum lagi ada kopi, kemudian nila, teh gitu ya, dan ya macam-macam lainnya. Itu semua memberikan keuntungan. Nah, itu 100 tahun sebelumnya. Karena kan 1945. 1845 kan berarti 100 tahun sebelumnya. Oke, kita muncul lagi atau mundur lagi di 1755. Nah, 1755 ini sebetulnya ini kan masih dalam VOC ya. Jadi kayak VOC itu Perhimpunan Kongsi Dagang Belanda. Jadi para pedagang yang ada di Belanda, termasuk perdagangan pemerintahnya juga, membentuk sebuah kongsi namanya VOC itu. Jadi itu perkumpulan para pedagang Belanda. Mereka memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Jadi dimonopoli. Tapi belum menjajah kan begitu, dimonopoli. Ya monopolinya macam-macam. Artinya begini, mereka punya kepentingan ekonomi di sini, kemudian juga sama seperti sekarang ini ya. Jadi ekonomi itu ada kaitannya juga dengan politik, sehingga VOC itu sendiri selain berdagang, mereka juga mulai membantu penguasa-penguasa, bahkan ikut mengatur pergantian kekuasaan di kerajaan-kerajaan yang ada di sini gitu ya. Jadi ya kalau sekarang mungkin ikut pemilihan umum gitu ya, memberikan modal dalam pemilihan umum, harapannya nanti bisa terkait dengan kebijakan yang diambil harus menguntungkan yang memodali kan begitu, sama dengan begitu. Jadi ikut membantu pemindahan kerajaan, ikut membangun benteng gitu. Ya, tapi itu semua untuk kepentingannya si Belanda sendiri dalam kerangka VOC kan gitu. Itu 1750-an, termasuk pembangunan Istana Bogor. Kemudian kalau kita mundur lagi ke 1645, itu kan ada kaitannya dengan sampai 100 tahun ke 1750, itu kan ada ini perang, termasuk diantaranya Mataraman itu, Sultan Agung yang melawan Belanda di Batavia. Nah, itu di angka 300, kemudian bergerak ke pertama kali Belanda ke sini oleh Cornelis de Houtman, itu kan 1596. Ya, kalau dicatat dari situ jadi kemudian 350 tahun. Tapi kan tadi. Nah, itu juga kita bisa memaklumi kalau Pak Karno dulu di awal-awal pemerintahnya tidak mau mendatangkan investor dari luar negeri.
Ya karena beliau bisa melihat bagaimana sejarah Hindia Belanda itu jatuh ke tangan pemerintah Belanda ya karena dari awalnya begitu perdagangan monopoli kemudian jatuh kan begitu. Sehingga pada masa awal-awalnya beliau itu ya sangat maklum gitu ya karena ternyata tidak menginginkan adanya seperti yang terulang terjajah lagi itu. Oke, ini jawabannya. Salam dan sukses selalu.